salam sehat untuk kita semua. Hari ini dan kali ini kita akan mempelajari tentang kolonialisme dan imperialisme. Sejarah Indonesia wajib kelas 11 oleh IGA Ratnasantini SPD. Sebelum kita mengenal lebih jauh pengertian kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, kita harus mengenal dulu kata koloni. Ya, ini berasal dari bahasa lain yaitu kolonus atau kolonia, yang berarti tanah jajahan atau pemukiman. Sehingga koloni berarti pemukiman suatu negara di luar wilayah negaranya yang dicap sebagai bagian dari wilayahnya. Lalu, kata imperialisme itu berasal dari bahasa Latin imperare, yang berarti memerintah. Hak untuk imperare atau memerintah disebut imperium. Orang yang diberi hak imperium atau memerintah disebut imperator. Umumnya yang diberi imperium adalah raja. Dan selang waktu berjalan, raja disebut imperator, dan daerah di mana imperiumnya berlaku atau kerajaannya disebut imperium. Yuk kita lanjutkan. Ini ya salah satu gambar alat transportasi yang digunakan pada masa imperialisme dan kolonialisme, yakni kapal. Kita lanjutkan. Ini pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah usaha untuk memperluas, mengembangkan, menguasai suatu daerah dengan kekuasaan satu negara di luar lokasi atau wilayah negara tersebut. Untuk menguasai suatu daerah biasanya dilakukan dengan cara paksa untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi motherland atau negara induk. Sedangkan imperialisme adalah usaha atau politik untuk menguasai negara lain atau memperluas kerajaannya dengan paksa untuk kepentingan diri sendiri yang disebut sebagai imperiumnya. Maksud menguasai di sini yaitu tidak perlu merebut menggunakan kekuatan senjata, tetapi bisa dijalankan menggunakan kekuatan agama, ideologi, ekonomi, kultur, asal saja dengan paksaan. Selanjutnya, perburuan mutiara dari timur dan perebutan hegemoni. Apa ya motivasi kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia? Ini lebih jelasnya. Yang A, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa ini muncul berbagai teori dari beberapa ilmuwan barat. Hal ini juga yang mengacu terjadinya perjalanan atau penjelajahan bangsa-bangsa Eropa. Yang pertama, menurut Nicolaus Copernicus dalam bukunya The Revolution Orbium Coelestium, menjelaskan teori heliocentris yang menyebutkan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Yang kedua, menurut Galileo Galilei, ini sepakat dengan pendapat Copernicus yang menyatakan bumi itu bulat dan dalam pergerakannya bumi mengitari matahari. Yang ketiga, menurut Sir Isaac Newton, menunjukkan bahwa bintang, planet, dan benda-benda antariksa bergerak dengan ketepatan yang dapat diramalkan seperti gerakan jam. Perkembangan teknologi dalam bidang perkapalan dan astronomi semakin menambah semangat bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan untuk menemukan dunia baru. Kapal-kapal tersebut dilengkapi dengan kompas sebagai alat navigasi. Ini salah satu gambar ya yang mendukung atau memberikan contoh teori heliocentris yang menyatakan bahwasannya bumi itu bulat.
Yang B, alasan berikutnya yakni jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Sultan Muhammad II dari Kesultanan Turki Utsmani berhasil menguasai Konstantinopel. Jatuhnya ibu kota Romawi Timur ke tangan Turki Utsmani ini menyebabkan jalur perdagangan barat antara Eropa dengan wilayah Asia, khususnya Cina dan India, terputus. Putusnya jalur perdagangan ini menyebabkan suplai rempah-rempah ke Eropa berkurang. Akibatnya, harga rempah-rempah semakin mahal. Hal inilah menyebabkan bangsa Eropa mencari jalur perdagangan baru. Yang C, pencarian rempah-rempah. Kondisi Eropa yang dingin menyebabkan bangsa-bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah. Rempah-rempah digunakan sebagai bahan pengawet makanan dan penghangat tubuh saat musim dingin. Rempah-rempah yang dibutuhkan di Eropa sebagian besar terdapat di Indonesia. Rempah-rempah tersebut antara lain cengkeh, pala, bunga pala, dan lada. Cengkeh merupakan tanaman yang tumbuh subur di Tidore, Ternate, Moti, Makian, dan Bacan. Pala diperoleh dari pohon pala yang merupakan tanaman endemik di Pulau Banda. Lada ditemukan sebagian besar wilayah Sumatera dan Jawa. Ini salah satu contoh gambar tentang rempah-rempah, yakni pala, kemiri, hazelnut, keluak, kayu manis, cengkeh, secang, dan bunga lawang. Masih banyak lagi rempah-rempah yang lainnya ya. Yuk kita lanjutkan. Yang berikutnya, motivasi berikutnya, mereka ingin melakukan semboyan 3G, ya, yakni Gold Glory Gospel. Apa sih Gold Glory Gospel itu? Yang pertama, gold. Gold adalah memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang, serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Glory memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Gospel menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama Kristen. Ini semboyan yang menjadi motivasi oleh bangsa-bangsa Eropa dalam melakukan penjelajahan. Kita lanjutkan. Petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni. Yang A, penjelajahan samudra. Di sini ada Bartholomeus Dias. Bartholomeus Dias merupakan pemimpin penjelajahan samudra bangsa Portugis yang didukung oleh Pangeran Henry, putra Raja Portugis. Rombongan ini berangkat dari Portugis pada tahun 1487. Bartholomeus Dias dan rombongannya menempuh perjalanan dengan menelusuri pantai barat Afrika. Akibat terjangan ombak besar, rombongan ini mendarat di Tanjung Harapan atau Cape of a Good Hope yang terletak di ujung selatan benua Afrika. Akhirnya rombongan Bartholomeus Dias tidak melanjutkan pelayaran dan memutuskan kembali ke Portugis. Nah, ini tokoh yang pertama ya, yang melakukan penjelajahan samudra. Yang kedua, yakni Christophorus Columbus. Christophorus Columbus merupakan penjelajah Spanyol yang dikenal sebagai penemu benua Amerika. Pada tanggal 3 Agustus 1492, armada pimpinan Columbus berangkat dari Spanyol, berlayar ke arah barat menyeberangi Samudra Atlantik dengan 3 kapalnya, yaitu Pita, Nina, dan Marina. Rombongan Columbus mendarat di Kepulauan Kenari pada tanggal 6 September 1492.
Selanjutnya, pada tanggal 12 Oktober 1492, rombongan ini berhasil mendarat di Kepulauan Bahama. Columbus mengira wilayah yang disinggahi tersebut adalah India, tempat penghasil rempah-rempah, sehingga ia menyebut penduduk asli wilayah tersebut dengan nama Indian. Rombongan Columbus melanjutkan pelayarannya hingga akhirnya mendarat di Haiti dan memutuskan kembali ke Spanyol. Lalu yang ketiga, Vasco da Gama. Pada tahun 1497, Raja Portugis mengutus Vasco da Gama memimpin rombongan penjelajahan samudra. Rombongan ini mengikuti rute yang pernah dilalui oleh Bartolomeu Dias. Perjalanan yang dilakukan rombongan Vasco da Gama ini memutari Tanjungan Harapan, kemudian menyisir pantai timur Afrika dan berlabuh di Calicut, India pada tanggal 20 Mei 1498. Ekspedisi ini berhasil membawa pulang rempah-rempah ke Portugis. Meskipun demikian, Vasco da Gama tidak berhasil menjalin hubungan baik dengan para penguasa setempat di Calicut. Berikutnya yang keempat yaitu Amerigo Vespucci. Bangsa Spanyol di bawah pimpinan Amerigo Vespucci berhasil mencapai Amerika Selatan pada tahun 1499. Rombongan Amerigo Vespucci mengikuti rute perjalanan Christophorus Columbus. Meskipun ditemukan oleh Christophorus Columbus, nama Amerika diambil dari nama Amerigo Vespucci. Rombongan Amerigo Vespucci memutuskan kembali ke Spanyol pada tahun 1500. Terakhir, Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan merupakan pemimpin penjelajahan bangsa Spanyol. Dalam perjalanannya ini, Ferdinand Magellan dibantu oleh Juan Sebastian Elcano sebagai kapten kapal. Pada tanggal 10 Agustus 1519, rombongan ini berangkat dari Spanyol ke arah barat, menyeberangi Samudra Atlantik. Setelah mencapai benua Amerika, rombongan ini melanjutkan perjalanan dengan menyeberangi Samudra Pasifik. Pada tahun 1521, rombongan Ferdinand Magellan berhasil mendarat di Kepulauan Masava yang selanjutnya disebut Kepulauan Filipina. Akan tetapi dalam pendaratannya di Filipina, rombongan ini terlibat pertentangan dengan penduduk lokal yang berujung pada tewasnya Ferdinand Magellan. Itulah penjelajahan beberapa tokoh yang mengawali kegiatan penjelajahan samudra bangsa-bangsa Eropa. Selanjutnya, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Bangsa apa saja? Yakni yang pertama adalah Portugis tahun 1509 sampai 1595. Portugis merupakan negara penjajah Indonesia pertama yang berhasil masuk dan menjajah. Salah satu tokoh pentingnya yaitu Alfonso de Albuquerque. Portugis berhasil mengenalkan Nusantara ke kehidupan dunia Eropa. Awal mula kedatangan Portugis adalah ke daerah Maluku untuk mencari rempah-rempah. Kedatangannya pun disambut hangat oleh raja dan rakyat Maluku pada saat itu, hingga akhirnya Portugis melanggar aturan yang telah disepakati dengan menerapkan praktik monopoli yang tidak sehat. Penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa meluas ke berbagai penjuru Indonesia, salah satunya adalah Pulau Jawa. Pada tahun 1602, datang pasukan Belanda yang mengalahkan pasukan Portugis. Hingga akhirnya kolonialisasi yang dilakukan oleh Portugis tersebut berakhir. Berikutnya Spanyol. Tahun 1521 sampai 1692. Jadi saat itu Spanyol udah masuk juga ya. Spanyol merupakan salah satu negara penjajah bagian Eropa yang aktif melakukan pelayaran ke Asia Tenggara. Tujuan mereka adalah mendapatkan negara-negara penghasil rempah-rempah. Setelah berhasil masuk ke Indonesia,
Portugis yang saat itu masih menjajah Indonesia menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis, meskipun pada dasarnya mereka berada pada cakupan wilayah perdagangan yang berbeda. Portugis bekerja sama dengan kerajaan Ternate, sedangkan Spanyol bekerja sama dengan kerajaan Tidore. Namun tetap saja terjadi persaingan dagang yang berkepanjangan antara kedua negara tersebut. Akhirnya, pada tahun 1529, konflik tersebut menghasilkan perjanjian bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina, sedangkan Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. Selanjutnya Belanda, ya, dari tahun 1602 sampai 1942. Apa yang dilakukan Belanda? Kita simak. Yakni dari semua negara yang menjajah Indonesia, Belanda adalah negara penjajah Indonesia yang paling lama menjajah, yakni mencapai 346 tahun. Dalam kurun waktu itu, Belanda berhasil menguasai wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Tak berbeda dengan negara lainnya, tujuan Belanda pun untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Atas kekalahan Portugis pada tahun 1602, Belanda memulai kolonialisasinya dengan mendirikan kongsi dagang di Batavia yang diberi nama VOC, Verenigde Oostindische Compagnie. Namun, pada 31 Desember 1799, VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Berakhirnya VOC bukan membawa kebaikan bagi masyarakat. Nusantara pada saat itu bernama Hindia Belanda, diserahkan kepemimpinannya pada kerajaan Belanda dan mereka membentuk sistem Kulturstijl atau tanam paksa. Mei 1940, awal terjadinya Perang Dunia II, Belanda mengalami kekalahan karena negaranya dikuasai oleh Nazi Jerman pada Maret 1942. Belanda pun juga kalah di Nusantara oleh Jepang. Ini yang menandakan penjajahan Belanda berakhir dan berlanjut tangan Jepang. Selanjutnya Perancis tahun 1806 sampai 1811. Ya, pada masa krisis VOC, Belanda juga terkalahkan oleh Prancis dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Prancis. Pada tahun 1808, Raja Louis Napoleon selaku Raja Prancis mengirimkan Marsekal William Danlos ke Jakarta yang waktu itu masih bernama Batavia dan dijadikan gubernur jenderal di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Prancis berhasil mengibarkan benderanya di atas perahu dagang VOC yang menandakan Prancis negara penjajah Indonesia. Pemerintahan Danlos yang kejam dan diktator membuatnya mendapatkan berbagai kecaman, hingga akhirnya ia digantikan oleh John Williams Jansen. Pada 18 September 1811, Jansen menyatakan kekalahannya dengan Inggris. Ia menandatangani perjanjian bahwa seluruh Pulau Jawa diserahkan dan dikuasai oleh Inggris. Lalu Inggris tahun 1811 sampai 1816. Kekalahan Prancis di tangan Jansen menjadi awal bagi bangsa Inggris menguasai wilayah Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Stamford Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan. Di antaranya menghabiskan monopoli perbudakan serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 residenan. Namun, akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris memengaruhi pemerintahan Pulau Jawa yang pada saat itu berada di tangan Inggris. Akibat konflik tersebut, dibentuklah perjanjian bahwa Belanda secara resmi kembali menjadi negara penjajah Indonesia dan menguasai seluruh wilayah Indonesia. Jadi, Belanda dari awal 1602 kembali menjajah lagi sampai tahun 1942. Ya, demikianlah penjelasan secara singkat tentang kolonialisme dan imperialisme. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih rinci untuk menjelaskan tentang masa kekuasaan VOC. Demikian pertemuan dan pemaparannya, semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, terima kasih, sampai jumpa.